Halo, anak-anak. Apa kabar hari ini? Kali ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik dan penting, yaitu hubungan antar negara. Di zaman modern ini, kita tidak bisa hidup sendiri sebagai satu negara, dan semua negara di dunia saling membutuhkan. Mulai dari perdagangan, budaya, teknologi, hingga kesehatan, semua itu terhubung melalui hubungan antar negara. Pada video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Dan apa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita mulai belajar. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Bayangkan ada dua desa, Desa Sumbersari dan Desa Makmur Jaya. Desa Sumbersari terkenal dengan produksi berasnya, sementara Desa Makmur Jaya dikenal sebagai penghasil pakaian. Apakah penduduk di kedua desa ini bisa hidup hanya dengan beras atau pakaian saja? Tentu saja tidak. Mereka harus saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara melakukan perdagangan atau pertukaran barang. Nah, konsep ini juga berlaku di tingkat global. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya dan keahlian yang berbeda-beda. Ada negara yang kaya akan hasil pertanian, sementara negara lain unggul dalam bidang teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, negara-negara ini harus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik satu sama lain. Misalnya, Indonesia bisa mengekspor komoditas seperti minyak sawit dan kopi, sementara kita mengimpor barang-barang teknologi dari negara lain. Jadi, inilah alasan mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama, karena setiap negara saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Hubungan antar negara dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengekspor barang-barang yang mereka hasilkan ke negara lain dan mengimpor barang-barang yang mereka butuhkan dari luar negeri. Sebagai contoh, sepatu yang kamu pakai mungkin dibuat di Vietnam. Sepatu tersebut masuk ke Indonesia sebagai barang impor karena kita membelinya dari luar negeri. Sedangkan bagi Vietnam, sepatu itu adalah barang ekspor karena mereka menjualnya ke negara lain. Namun, hubungan antar negara tidak hanya terbatas pada perdagangan saja. Negara-negara juga menjalin kerjasama dalam bidang-bidang lain seperti budaya, teknologi, pendidikan, dan keamanan. Misalnya, kita sering mendengar tentang pertukaran pelajar antara negara-negara. Hal ini dilakukan agar pelajar bisa belajar budaya dan pengetahuan baru dari negara lain, lalu membawanya kembali ke negara asal untuk diaplikasikan. Contoh lainnya adalah kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk menemukan solusi, mulai dari berbagi informasi hingga mengembangkan vaksin. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara sangat penting dalam menangani masalah global. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bicara tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya berbagai aspek kehidupan ke ruang lingkup dunia, sehingga batas-batas antara negara menjadi kabur. Dengan kata lain, globalisasi membuat dunia menjadi semakin terhubung satu sama lain. Pengaruh globalisasi dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling mudah kita lihat
adalah dalam hal teknologi. Dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan tersebar ke seluruh dunia. Kini, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan menyalakan televisi atau membuka internet. Selain itu, globalisasi juga memengaruhi budaya. Misalnya, tren musik dan fashion dari Korea Selatan kini banyak digemari di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi memungkinkan budaya dari satu negara menyebar dengan cepat ke negara lain. Pengaruh globalisasi juga terasa dalam bidang ekonomi. Perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di banyak negara memainkan peran penting dalam perekonomian global. Contohnya, ada perusahaan sepatu yang memiliki pabrik di Indonesia, tapi kantor pusatnya berada di Amerika Serikat dan produknya dipasarkan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi mengintegrasikan ekonomi negara-negara menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Globalisasi di berbagai bidang. Globalisasi tidak hanya berdampak pada bidang teknologi dan budaya, tetapi juga bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. 1. Bidang ekonomi. Globalisasi mengubah cara negara-negara berinteraksi dalam bidang ekonomi. Di era globalisasi, negara-negara saling terhubung melalui mekanisme pasar global. Ini memungkinkan barang dan jasa untuk diperdagangkan lintas batas negara dengan lebih mudah. Namun, ini juga menciptakan persaingan global, di mana negara-negara harus bersaing dalam hal kualitas dan harga produk mereka. 2. Bidang politik. Di bidang politik, globalisasi meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Negara-negara kini lebih terbuka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah global seperti perdamaian dunia, perubahan iklim, dan keamanan internasional. Dengan adanya globalisasi, negara-negara juga lebih mudah mengadopsi sistem politik yang lebih baik dari negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 3. Bidang budaya. Di bidang budaya, globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya antar negara. Banyak orang dari negara lain yang pindah ke negara baru dan membawa budaya mereka, yang kemudian memengaruhi budaya di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, tren mode atau fashion dari luar negeri, seperti budaya K-pop dan mode Korea, kini juga banyak digemari di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh pengaruh globalisasi di bidang budaya. Dampak positif dan negatif globalisasi. Globalisasi tentunya membawa berbagai dampak positif. Misalnya, dalam bidang pendidikan, globalisasi memungkinkan siswa-siswa Indonesia mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri dan membawa pulang ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Di bidang teknologi, globalisasi mempermudah akses kita terhadap informasi dan inovasi terbaru yang bisa digunakan untuk memajukan negara kita, namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi pada produk impor. Jika suatu negara terlalu bergantung pada barang impor, maka perekonomian negara tersebut bisa terganggu jika terjadi krisis global. Selain itu, globalisasi juga bisa menyebabkan hilangnya identitas budaya suatu negara karena terlalu banyak pengaruh dari budaya luar. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan globalisasi dengan bijak. Kita harus tetap bangga dengan produk-produk dalam negeri dan menjaga budaya kita agar tidak hilang di tengah arus globalisasi. Jadi, anak-anak, itulah pelajaran kita tentang hubungan antar negara dan globalisasi. Kita telah belajar bahwa setiap negara di dunia saling terhubung dan saling membutuhkan.
Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bidang teknologi, budaya, ekonomi, maupun politik. Yang penting untuk diingat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan globalisasi untuk kebaikan negara kita. Kita harus tetap menjaga identitas budaya kita sambil terus belajar dari negara lain. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan terus semangat belajar.